Hai guys, di sini aku pengen ngejelasin tentang analisis rasio keuangan. Nah, apa itu analisis rasio keuangan? Rasio keuangan adalah dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Apa fungsi dari analisis rasio keuangan? Fungsinya adalah dapat digunakan sebagai kerangka kerja, perencanaan, dan pengendalian keuangan. Tiap orang mempergunakan rasio keuangan dengan cara yang berbeda. Bagi manajemen perusahaan, rasio keuangan dipergunakan untuk perencanaan dan mengevaluasi performance atau prestasi. Bagi manajer kredit, rasio keuangan ini dipergunakan risiko potensial yang dihadapi oleh para peminjam atau debitur. Para investor akan mempergunakan rasio keuangan ini sebagai alat untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan. Manajer perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain. Analisis rasio keuangan biasanya dikelompokkan ke dalam 4 kelompok rasio. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua leverage rasio atau solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio profitabilitas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Rasio likuiditas terdiri atas 3. Yang pertama, current rasio, rumusnya aktiva lancar bagi utang lancar. Yang kedua, quick rasio, rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Yang ketiga, cash rasio, rumusnya kas ditambah efek dibagi utang lancar. Leverage rasio dibagi atas 5. Yang pertama, debt to total asset, rumusnya total uang dibagi total aset. Yang kedua, debt to equity ratio, rumusnya total utang dibagi total modal sendiri. Yang ketiga, times interest earned, rumusnya laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi beban bunga. Yang keempat, fixed charge coverage, rumusnya laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT ditambah sewa dibagi beban bunga ditambah pembayaran sewa. Yang terakhir, cash flow coverage, rumusnya aliran kas masuk ditambah depresi dibagi beban tetap ditambah dividen saham preferred. Sekian dari saya, terima kasih.